Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Krisna, silakan pimpin. Doa mulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, bawa absen dulu ya. Ya, Pak. Dia, Hadir, Pak. Ratna, Hadir, Pak. Arini, Hadir. Krisna. Ya, Nihil ya. Nihil, Pak. Kok lemes sih, apa belum pada sarapan? Belum, Pak. Masih lapar. Puasa. Puasa? Bagus, tinggalkan. Puasa pedang. Hari Senin. Ya, Bapak akan sedikit memberi kata-kata motivasi, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau ingin menggapai cita-cita yang tinggi, itu harus penuh perjuangan. Jadi belajarlah yang giat supaya nanti kelak kamu bisa menjadi orang yang sukses. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang KD 4.7, yaitu cerita hikayat. Oh iya, sebelumnya sesuai kesepakatan pada pertemuan minggu kemarin ya, kita boleh bawa HP nanti buat googling, ada yang kurang paham. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang cerita hikayat. Ada yang masih ingat pengertian cerita hikayat itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Krisna. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng, Pak. Ya, bagus. Ya, umumnya teks hikayat itu menceritakan tentang kehebatan-kehebatan seorang tokoh, terus kesaktian yang dimilikinya, keajaiban-keajaiban yang menimpa dirinya. Terus kemarin kita sudah sedikit membahas tentang teks hikayat, yaitu ada struktur dan ciri-ciri. Apakah ada yang masih ingat struktur teks hikayat itu apa? Abstrak. Ya. Terus? Orientasi, Ya. Terus? komplikasi, Evaluasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Terus ada yang masih ingat ciri-cirinya? Ciri-ciri teks hikayat itu ada apa? Bahasa yang digunakan. bahasa Melayu Oh lama, ya, bagus. Terus? istana sentris. Ya, maksudnya itu apa? Istana sentris itu. Cerita itu berada di dalam lingkungan istana. Terus apa lagi? Pralogi, Apa itu pralogis? Mustahil. Ya, cerita-ceritanya itu terkadang tidak masuk di akal. Nah, dengan manusia ya. ya. Terus apa lagi? Statis. Statis itu apa? Biasanya kaku. Tertapak sifatnya. Ya. Apa lagi? Kesaktian, Ya, kesaktian itu biasanya tokoh-tokoh utamanya itu memiliki kesaktian apa aja, terus bisa ngapain aja, gitu. Ilmu-ilmu gitu, Pak. Ya. Terus apa lagi? anonim, Anonim itu tidak jelas siapa pencipta atau pengarang ceritanya itu. Terus apa? Arkais. Arkais itu apa? bahasa yang digunakan pada masa lampau, Pak. Ya, jarang dipakai pada zaman sekarang ini yang sudah era modern. Ya, kita kali ini, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang unsur ekstrinsik hikayat. Yaitu apa unsur ekstrinsik teks hikayat? Tema, Biasanya unsur ekstrinsik itu berhubungan dengan latar, terus suasana, tempat, gitu. ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Oh, yang ekstrinsik. Ya, suasana, tempat, atau nilai-nilai yang terkandung dalam Ya, suatu Pak. teks hikayat, gitu. Ya, ini Bapak ada contoh teks hikayat, coba dibaca dulu.
Baca dulu. Lima menit ya. Ya, Pak. Sudah anak-anak? Betul, Pak. Paragraf terakhir. Ya, kalau sudah itu ada soal. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas. Baik, Baik, Pak. Pak. Seperti ini ya, Pak ya? Iya. Pak, apa ini nanti sudah maju, Pak? Ya, nanti dibacakan hasilnya ke depan. Oh. Dipilih apa terserah, Pak? Nanti. Hari ini ya Pak. Hari ini Pak. Jawab belum? Ya, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak. Sedikit lagi. Pak, kayak gini bukan, Pak? Ya. Boleh didiskusikan dengan teman sebangku ya. Udah ya? Udah selesai kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang tanggal 22. Absen nomor 2 maju. Siapa tuh Pak? Ratna. Langsung ya Pak. Ya. Dalam teks Bunga Kemuning itu saya menemukan nilai budaya dan nilai moralnya. Yang nilai budaya yaitu konsep nilai di kerajaan anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Kutipannya pada tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya.
Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anak bungsunya, sehingga anak sang raja diasuh oleh pengasuh. Nilai moralnya, konsep nilai, anak-anak seharusnya diasuh dan diawasi oleh orang tuanya. Terdapat pada kutipan, putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Ya, silakan duduk. Makasih, Pak. Di absen 2 ya? Iya, Pak. Absen 2, tanggal 22. 2 tambah 2. Sekarang absen 4. Krishna. Nah, Ya, maju. Paragrafnya dibaca juga, Pak. Iya. Mau nilai moralnya. Iya. Kayak apa tadi loh? Ya, jelas, teman-teman. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Itu tadi terkandung nilai moral. Terdapat dalam nilai moral dalam paragraf keempat, Pak. Ya. Nah, konsep nilainya yaitu dari paragraf tadi, anak-anak seharusnya diasuh dan diawasi oleh orang tuanya. Terdapat pada kutipan, putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ya. Terus? Itu nilai moral. Ya. Terus apa lagi? Udah. Udah, Pak. Udah. Udah. Ya udah, akan duduk. Oh, dua. Ya, beri tepuk tangan untuk Karena sama Krishna lagi berarti. Ya, Bapak tambah satu lagi ya. Di dalam teks hikayat cerita Bunga Kemuning tadi ada satu lagi yaitu nilai sosial. Nilai sosial yaitu kutipannya, sebaiknya ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan Nina pengasuh daripada anak-anak kakak-kakaknya. Tidak terlihat perbedaan status sosial yang kita dapat nilai dari seorang putri kuning. Ya, kesimpulannya pada teks hikayat Bunga Kemuning itu ditemukan ada berapa nilai moral? Ada berapa nilai yang dapat dipelajari? 3. Ya, yaitu nilai budaya, sosial, moral. Ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. belum, Pak. Belum. Ya, karena berhubung waktu sudah habis, Bapak memberikan tugas untuk pertemuan minggu depan. Baik, Pak. Ya, buku paket halaman 190. Sudah. Ya, itu nanti dikerjakan ya di rumah. Kita Ya, minggu Pak. depan kita bahas. Di buku tugas apa disobekkan kertas, Pak? Buku tugas saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, karena waktu sudah habis, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.